Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Cancer ya di Juli 2025. Kita udah masuk ke readingan Juli, teman-teman. Ini general reading untuk Juli. Oke, kalau gitu cuma langsung aja ya, kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Cancer di sini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja. Jadi kartu yang pertama, kita akan lihat dulu situasi dan kondisinya Cancer di Juli seperti apa. Cancer Juli ini udah masuk bulannya kamu nggak sih ya? Juli ya Cancer Juli ya. Jadi sebelumnya mungkin happy birthday buat para Cancer ya. Ini udah tanggal berapa ya? Udah ada kali ya beberapa Cancer yang berulang tahun. Jadi aku mau langsung aja ya ngucapin di sini happy birthday buat para Cancer yang akan berulang tahun di bulan Juli ini ataupun yang sudah di akhir Juni ya. Semoga apapun itu ya akan berjalan dengan lebih baik ke depannya, lebih berkah ya. Rezekinya mengalir di sini. Amin. Oke. Amin 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 amin. Yang terbaik aja lah buat Cancer di sini teman-teman ya. Oke, coba langsung aja kita baca ya. Kamu di Juli, dalam situasi dan kondisinya Cancer di Juli sih kalau aku lihat ada hal-hal yang terkadang kayak bikin kamu bingung. Kalau aku lihat apa tuh kayak bikin bingung nih, ada sesuatu yang mungkin kamu sudah berkorban banyak di dalamnya atau udah berkorban dengan sepenuh hati tapi terasa seperti sia-sia. Kayak apakah kamu mungkin merasa tidak dihargai atau merasa ternyata kayaknya kurang gitu ya semua yang sudah aku lakukan sehingga pengorbanannya terasa sia-sia kayak gitu. Jadi ada pengorbanan yang terasa sia-sia, ada hal-hal yang dipertahankan juga kayaknya kurang worth it gitu ya. Kalau bertahan nggak worth it, kalau ditinggalkan di sini ngerasa kayak aduh sayang juga terkadang. Tapi intinya sih memang ngerasa suatu pengorbanan sia-sia di Juli ini. Oke, jadi ada hal-hal yang terkadang bikin bingung. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi situasi kamu di Juli ini? Kalau aku lihat salah satu faktornya di sini ya terkait dengan masa depan. Semakin kamu fokus ke masa depanmu Cancer, ya semakin terbuka peluang kamu, kesempatan kamu untuk bisa meraih kesuksesan tersebut. Ya, jadi kondisi kamu akan semakin membaik ketika di Juli ini kamu memang fokusnya ke masa depan ya. Yang artinya bukan fokus ke masa lalu di sini. Maksud aku tuh ke arah situ ya. Semakin kamu fokus ke masa depanmu, semakin bagus Julinya kamu ya. Kalau kebanyakan melihat ke masa lalu, hal yang sudah-sudah, nah itu akan bikin kamu jadi terpuruk sendiri. Oke, jadi fokus ke masa depan ya. Lalu yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Ini di masa sebelumnya kalau aku lihat kamu adalah seseorang yang berusaha untuk jujur dalam segala hal, ngeprotek berbagai hal yang ada di dalam kehidupannya kamu, berusaha untuk sepintar mungkin, berusaha untuk sekuat mungkin gitu ya dalam kehidupannya kamu, sehingga di Juli ini semua masih akan terbawah gitu. Kamu masih akan melindungi hal-hal yang menjadi haknya kamu, yang menjadi punyanya kamu, kepemilikannya kamu, agar apapun yang dikorbankan pada akhirnya nanti nggak sia-sia lagi kalau benar-benar udah dilindungi gitu teman-teman ya. Lalu di kartu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Cancer. Harapan Cancer bahwa di Juli ini kamu sangat berharap bahwa kehidupan kamu akan berjalan dengan sangat efektif, terus juga apapun menjadi lebih terarah ya. Kamu juga menjadi sosok yang bisa diterima, terus juga sosok yang friendly, penuh kayak sosok yang hangat, bisa menebarkan cinta kasih dimanapun kamu berada. Itu harapan kamu ya. Sedangkan ketakutannya kamu takut menjadi seseorang yang emosional, terlalu sensi ya,
terus juga banyak menyimpan kegelisahan, terus juga kamu takut menjadi sosok yang selalu merasa tertekan, dan kamu juga takut menjadi sosok yang hilang rasa empati dan peduli terhadap orang lain. Ini bagus banget sih kalau kamu punya ketakutan seperti itu ya. Terus di kartu yang kelima, next stepnya gimana Kak buat Cancer di Juli? Kalau aku lihat sih next stepnya di Juli, kamu seperti akan bertahan dalam sesuatu ya. Di Juli ini ada hal-hal yang akan kamu sembuhkan di sini, cuman mungkin nggak akan 100% tersembuhkan ya. Apapun itu di sini kalau aku lihat buat Cancer di Juli, kamu akan lebih banyak bertahan. Itu sih next stepnya, akan lebih banyak bertahan, bukan banyak menyerang gitu ya. Dan di kartu yang keenam, soal finansial, keuangan. Nah, soal kondisi keuangan di sini lumayan oke. Ada kondisi yang pada akhirnya terbarukan soal kondisi keuangan kamu, terutama buat para Cancer yang mungkin di Juni ataupun di Mei-nya di sini kamu merasa kesulitan secara finansial. Di Juli akan ada semacam awalan baru gitulah buat kondisi keuangan kamu. Pada akhirnya kayak ada lembaran baru. Kondisi keuangan kamu nggak akan sama seperti yang sebelumnya. Terbarukan di bulan Juli ini. Amin. Semoga rezeki berkelimpahan gitu ya buat kamu, mengalir deras ke kamu. Amin. Kondisi finansial semakin meningkat juga. Amin ya. Intinya ada hal-hal yang terbarukan soal kondisi keuangan ya. Lalu di kartu yang ketujuh, kalau percintaan gimana Kak? Nah ini malahan percintaan ini yang kurang oke kalau aku lihat, karena ada hal-hal yang akan kurang harmonis kalau aku lihat, berjalan kurang harmonis terkait dengan percintaan ya. Ada potensi tentang pengkhianatan yang bisa terjadi ya, ketoksikan yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan kemarahan dari dirimu terhadap seseorang. Karena di sini harapannya kamu saja tadi udah ketahuan bahwa kamu berharap menjadi orang yang terarah, memiliki cinta kasih, memiliki kehangatan ya, seseorang yang benar-benar apa-apa itu mengandalkan perasaan cinta. Oke. Harapan kamu saja udah seperti itu, dan ketakutan kamu tadi juga, kamu takut kamu akan menjadi emosional, tertekan, jadi nggak peduli sama orang lain karena gara-gara nih pengkhianatan ya. Dan di kartu yang ke-8 selanjutnya, apa best action yang bisa seorang Cancer lakukan di bulan Juli? Kalau aku lihat sih best actionnya adalah coba untuk menjadi seseorang yang lebih bersikap profesional lagi dalam kamu melakukan apapun, dalam kamu menjalani apapun. Utamakan profesionalitas kamu, moral kamu, etika kamu, terutama perasaan kamu di sini. Kamu harus bisa bersikap profesional dan memisahkan hal-hal yang berkaitan dengan perasaan kamu ketika kamu mungkin melakukan pekerjaan kamu, hal yang sifatnya profesional ya. Kamu harus bisa mengontrol hati dan perasaan kamu di sana. Mungkin untuk nggak terlalu baper, nggak terlalu sensitif, nggak terlalu mudah tersinggung. Itu kan best actionnya gitu teman-teman ya. Agar kita selalu bisa bersikap profesional, agar nggak terganggu hal-hal yang menjadi tujuan kita. Dan selanjutnya yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Cancer di Juli? Hasilnya ya, terkadang ada hal-hal yang masih kurang kontrol di sini soal emosi ya, karena masih banyak unek-unek yang disimpan sendiri Cancer ini. Coba deh personal reading teman-teman ya. Kalau kamu punya banyak unek-unek terus nggak tahu mau curhat kemana Kak, karena nggak ada yang bisa aku percaya Kak, bisa personal reading ya. Kamu punya unek-unek apa, ceritakan. Atau kamu ingin tahu tentang apa, silakan ceritakan ya. Privasi aman teman-teman, aman terjaga. Karena di sini kalau aku lihat semakin banyak unek-unek yang kamu tumpuk di Juli, itu akan ngebuat kamu menjadi seseorang yang lebih agresif gitu. Emosinya bisa tinggi, membludak kayak gitu ya. Jadi apapun tentang emosi aja sih sebenarnya. Dan lingkup hubungan yang toksik kayak masalah kamu di Juli itu sih ya. 2 itu masalah di emosi dan lingkungan yang toksik atau hubungan yang toksik. Selebihnya keuangan berjalan dengan baik, karir apapun, bisnis lancar ya gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Cancer ya di Juli 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya bangkitkan ya
hal-hal yang menjadi kekuatan kamu di bulan Juli ini. Jadi di sini untuk bisa menjadi seorang Cancer yang sesungguhnya istilahnya gitu teman-teman ya, kamu harus bisa membangkitkan semangat yang ada di dalam dirimu, sehingga semangat itu akan menjadi kekuatan buat kamu ya, dan kekuatan tersembunyi lebih tepatnya di sini ya. Oke. Lalu intinya pesannya tuh kayak keluarkan kekuatan tersembunyi dirimu Cancer ya, agar orang-orang tahu siapa kamu di sini. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan hidup itu punya tujuan di sini, dan kamu harus paham terhadap tujuan hidupmu Cancer ya. Dan lihatlah gitu ya dengan lebih jauh tentang masa depanmu ya. Kayak kamu harus bisa melihat masa depanmu lebih dengan jangkauan yang lebih panjang gitu loh buat ke depan, agar nggak yang jangka pendek doang dilihat, tapi jangka panjang buat kehidupan ini. Aku yakin Cancer itu orang yang sangat berpikir dan melihat jangka panjang sekali ya. Sekali lagi, sorry belibet. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, nah ini yang penting juga, bahwa dengarkan setiap saran-saran dan nasihat yang diberikan terhadap kamu. Jadikan itu sebagai panduan ya dalam kamu menghadapi istilahnya kayak inilah ya, ombak di lautan kehidupan ini, cie ya. Jadi soal nasihat, soal saran, jangan lihat dari siapanya, tapi lihat apa isinya. Itu kira-kira Cancer ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Cancer di Juli, energi paling kuat dari mana Kak? 2 yang paling kuat ya. Tadi The Hierophant, Taurus, The Chariot, sesama Cancer. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Cancer.